Selamat datang kembali di Kastu Channel. Kita kembali pada IHSG dan referensi saham mingguan edisi 1 Oktober 2021. Tapi sebelum kita memasuki membahas lebih dalam, pastikan dulu Anda sudah mengklik tombol subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengklik likes karena satu like juga sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Bagi kalian yang ingin merequest satu saham, bisa tulis di kolom komentar apa yang ingin dibahas untuk video referensi berikutnya. Misalnya kalian mau membahas saham BBCA, kalian bisa tulis kode saham BBCA atau kalian bisa tulis nama perusahaannya di kolom komentar. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita terhadap preferensi saham untuk seminggu ke depan dan juga kita akan membahas IHSG. Setiap analisa yang saya berikan merupakan hasil dari analisa saya sendiri terhadap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Saya tidak dibayar oleh siapapun dengan apapun yang terlihat pada video ini. Atas perhatian dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. Oke, kita sudah berada di Composite Index atau di IHSG chart. Kita bisa lihat sekarang bahwa di hari Jumat kemarin di close dengan harga minus 0,92 yang sebelumnya pada hari Kamis cukup tinggi untuk dia melakukan harga itu naik close-nya itu sebesar 2,02%. Nah, dua candlestick ini bisa kita lihat bahwa bentuknya ini kondisinya saat ini adalah sudah break daripada resist yang cukup kuat dari Fibonacci 786. Tetapi seperti yang kita lihat di hari sebelumnya yaitu hari Jumat di kemarin, yaitu dia kembali turun ke uh, ke bawah dari resistance 786 yang padahal kalau dia break seperti kemarin di hari Kamis, saya berpikir bahwa IHSG ini bisa melanjutkan trennya yaitu bullish. Ternyata IHSG ini masih belum kuat atau belum mau untuk menembus dari resistance. Jadi kemarin itu dia sudah cukup luar biasa sebetulnya ya untuk naik ke menembus dari Fibo 786 dengan candle Marubozu seperti ini, dengan kekuatan pembelian saat itu cukup kuat ya untuk bentuknya ini karena tidak ada shadow. Jadi tapi kalau kita lihat di sini di hari Jumat ternyata dia kembali turun di bawah garis resistance Fibo 786. Jadi kalau kita lihat kondisinya saat ini dia sudah kembali dari atas ini, dari garis warna putih paling atas resistance, dia sepertinya masih akan melanjutkan kembali bentuknya yang sebelumnya yaitu sideways. Dan mungkin saja break kali ini itu masih mirip-mirip dengan break pada sebelumnya di bulan Agustus. Dia itu masih false break, jadi dia sempat naik menembus dari garis resistance Fibo 786, tapi dia ternyata kembali turun hingga masuk ke dalam kotak oranye yang saya buat ini. Jadi dia masih sideways daerah-daerah sini aja, tapi ini juga menurut saya masih cukup ada apa ya namanya adalah berita bagus lah karena dia sudah bisa dua kali sebetulnya break dari eh, garis resistance yang cukup kuat ini. Nah, jadi kalau kemungkinan untuk di hari besok di hari Senin di tanggal 4 Oktober 2021 kemungkinan tetap ada dua, yaitu dia akan turun ataupun dia akan naik. Nah, kalau dia turun setidak-tidaknya paling sedikit dia itu akan turun minus 0,78
sampai minus 1% untuk koreksi apabila dia akan kembali memang apabila dia mau kembali ke sideways, yang di pola sideways di bagian kotak warna merah ini. Tapi kalau dia ternyata memiliki dorongan kuat dari bawah untuk menggerakkan harga IHSG itu ke atas, maka dia mungkin akan mencoba dulu di resistance ini sebesar 0,38 sampai 0,4%. Baru kalau misalnya memang ada kemungkinan kuat dia akan naik. Nah, kemungkinan naiknya dia harus menembus dulu dari swing sebelumnya yang memang hari Kamis dia buat, yaitu ada di ketinggian 1% ya kalau apabila dihitung dari close kemarin hari Jumat. Jadi inilah kemungkinan yang akan terjadi pada IHSG di hari tanggal 4 Oktober 2021. Oke, kita akan masuk ke dalam pembahasan kita dengan membahas beberapa saham. Saya akan memulai dengan membahas saham blue chip. Oke, kita sudah berada di chart dari BBRI. Nah, di sini saya sempat membahas BBRI waktu seminggu setelah right issue. Nah, di sini saya pernah membahas bahwa uh, BBRI ini merupakan saat itu dia sudah breakout, tapi ternyata dia sempat kembali untuk pullback yang cukup dalam ke trendline sebelumnya yaitu bearish. Ternyata di 2 hari terakhir ini dia memiliki candle yang cukup baik karena dia ini 2 hari berturut menembus dari uh, moving average eksponensial. Untuk warna merah adalah EMA 100 dan untuk warna hijau adalah EMA 150. Nah, untuk kita lihat di sini bahwa di hari Kamis dan hari Jumat dia menembus dari EMA 100 dan EMA 150. Jadi untuk saat ini kondisinya ini sangat baik. Kondisinya ini sangat bagus sehingga kalau bagi kalian yang belum punya dari BBRI ini sangat bisa untuk kita melakukan pembelian di daerah supportnya kali ini adalah di EMA 150. Bisa kalian pasang untuk buy di sini dan kalian bisa pasang stop loss itu di daerah sini kalau dia kembali ke ke garis trendline-nya dia adalah bearish. Jadi kalian bisa pasang stop loss di 3760 dan kalian bisa memasang TP langsung di 4320 di Fibonacci 618. Dan juga didukung oleh beberapa candlestick ini bergerak cukup sering di daerah sini. Di daerah sini ini cukup banyak dan juga lebih didukung lagi, lebih kuat lagi resist target ini adalah di Fibonacci 618 karenanya. Nah, jadi kalian bisa memasang buy itu di harga Rp3.880. Kalian bisa memasang TP di harga Rp4.320 dengan target kemungkinan naik adalah sebesar 11,34% dan juga stop loss adalah sebesar 3,09% dengan risk reward ratio adalah sebesar 3,67. Oke, ini adalah analisa saya terhadap BBRI. Berikutnya saya akan membahas saham juga yaitu saham TLKM. Bisa kita lihat di sini bahwa TLKM ini memiliki candle yang juga cukup baik. Apabila kita lihat dari hari Kamis kemarin, dia naik ini cukup kuat yaitu sebesar 4% menembus dari garis resistance yang pada saat ini kalau kita tarik dari swing high yang ada di sebelah sini ke swing low yang ada di bagian bawah, saya tarik hingga bagian sini, ini menghasilkan dia ini sudah cukup menembus juga ya dari garis resistance yang kita lihat di sini bahwa dia saat itu kan sideways. Dia sudah menembus dari sideways-nya itu dan
bentuknya ini cukup kuat karena hampir tidak ada shadow di bagian atas dan hampir tidak ada shadow bagian bawah. Jadi ini merupakan candle yang cukup kuat, dan di hari Jumat kemarin kita tahu bahwa dia ada pullback sedikit ke harga minus 0,81. Nah, kalau kalian mau ngambil TLKM ini, bisa kalian ambil karena harganya ini, mengingat harganya ini sudah menembus dari resistance, dan juga mengingat dia sudah ada pullback, kalian bisa ngambil di harga sekitaran segini, di harga 3.600 3.680 dan kalian bisa memasang stop lossnya itu di area sini. Dengan harga 3.550 kalian bisa memasang TP-nya di harga 3.920 atau sebesar 6,52%, dengan risk reward ratio adalah sebesar 1,85. Ini memang secara risk reward ratio ini kurang bagus ya kalau misalnya kita memasang stop loss di sini. Tapi memang karena stop loss menurut saya baik pasang di sini karena ya untuk support memang ada di sini. Tapi kita berikan dia terserah sih sebetulnya mau masang stop loss di mana, tapi saya lebih prefer untuk pasang stop loss itu di bagian candle hari Kamis, di hari Kamis di bagian opennya ini, karena ini untuk saat ini merupakan support juga ya. Jadi kalau dia sampai tembus di bagian itu, maka dia bisa turun terus hingga kembali ke bagian sideways-nya dia yang sebelumnya. Jadi kalian bisa ambil bisa beli Telkom ini di harga 3.680, bisa kalian TP di harga 3.920, dan kalian bisa pasang cut loss di harga 3.550. Oke, sekian dulu dari saya mengenai TLKM. Kita akan membahas berikutnya adalah saham yang di request, yaitu saham CMNP atau perusahaannya adalah Citra Marga Nusapala Persada Tbk. Oke, kita bisa lihat di sini bahwa ini adalah saham yang sudah cukup jauh ya minusnya ya, dari tanggal berapa ya ini? Tanggal 16 September 2021 dia sudah turun cukup jauh ya, sebesar 27%, 27,5%. Ini angka yang bukan kecil. Ini angka yang cukup besar bagi penurunan harga saham. Dilihat juga dari chartnya ini, candlenya ini hampir tidak ada yang warna hijau. Semuanya merah semua. Dengan sifat yang impulsif, semuanya besar-besar. Nah, tapi di 2 hari terakhir, di tanggal 30 September dan juga tanggal 1 Oktober, ini diikuti dengan adanya 2 candle besar juga, yaitu candle bullish yang kita bisa lihat di sini. Sepertinya dia akan melakukan rebound. Dia sudah melakukan rebound di bagian sini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga, kita lihat sebelumnya, memang ini merupakan support kuat karena ada beberapa candle yang bergerak di daerah sini. Itu merupakan badan juga daerah sini. Nah, kalau kita lihat apakah saham CMNP ini apakah saham CMNP ini layak untuk dibeli setelah jatuh 20% lebih? Nah, jawabannya kita harus gunakan dulu untuk seperti kalau saya untuk kita menentukan target price-nya dia apa sudah menyentuh atau belum. Kita akan menggunakan Fibonacci. Fibonacci retracement. Saya akan gunakan swing high terdekat. Nah, saya gunakan bagian daerah sini, saya tarik ke swing low yang terbaru. Nah, apabila kita lihat kondisinya seperti ini, ya kondisi saat ini masih cukup ada jarak ya, ada jarak dengan Fibonacci 618 di sini. Nah, jadi biasanya kalau sudah dia sudah ada rebound seperti ini, dia itu harus menyentuh Fibo ini 236, dia harus menyentuh harus break dari 382, 50, dan biasanya dia itu akan berhenti untuk naiknya itu di Fibo 618. Jadi apakah layak untuk dibeli CMNP?
jawaban saya untuk melihat secara sementara ini, saya jawabannya adalah iya, layak dibeli kalau dia pullback ke harga 236 untuk meminimalisir kerugian. Kita pasang stop loss di daerah sini. Sepertinya terlalu besar ya. Kita pasang stop lossnya di daerah sini saja. Ini adalah candle yang cukup harusnya merupakan support di daerah sini ya. Minor support. Dan kalian bisa pasang TP itu di sini 17%. Nah, kalian jadi bisa beli di harga 13.15. Lalu kalian bisa pasang stop loss sebesar minus 3,4% di harga 12.65 dan kalian bisa pasang TP di harga 15.45 dengan keuntungan yaitu sebesar 17,18%. Dengan risk reward ratio adalah sebesar 5. Ya, di sini memang secara cut loss memang masih terlalu kecil ya, karena di sini sebetulnya secara support dia itu hampir tidak ada di sini, hanya ada minor support. Jadi kalau misalnya mau masang stop loss yang cukup baik sebetulnya di daerah sini. Di daerah sini swing low-nya yaitu sebesar 8%. Ya memang dengan risk reward seperti ini bagi saya CMNP ini cukup berisiko besar karena untuk cut loss-nya saja kita bisa memasang di harga minus 8,78%. Ini dengan risk reward ratio menjadi 1,96%. Ini menjadikan saham ini cukup berisiko besar dalam kalau kita membeli. Dan juga kita bisa lihat apabila dia ternyata memang pullback, dia harga itu kembali turun dulu ke garis Fibo 236 atau di harga 13.15 dengan sebesar minus 3,6%. Biasanya kalau sampai dia menyentuh di harga ini saja, kemungkinan untuk dia naik lagi itu menjadi agak berkurang karena biasanya kalau dia kembali dari breaknya dia itu bisa malah turun lebih dalam lagi gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kalian masih mau ngambil CMNP, kalian bisa melakukan analisa lagi lebih detail apakah benar si CMNP ini bandarnya ingin menaikkan harga hingga ke harga 16.45 atau memang hanya ingin dinaikkan untuk basa-basi aja sampai di harga ini, di harga 13.70 ini. Karena memang di sini merupakan minor support yang kita bisa lihat di sini bahwa ada close dan open di daerah sini, dan juga bisa kita lihat di sini bahwa ada banyak juga harga yang bergerak di daerah sini untuk body dalam close and open. Jadi ini juga merupakan resisten saat ini yang cukup kuat. Jadi memang cukup beresiko dalam membeli CMNP. Jadi saran saya kalau mau beli CMNP sebaiknya analisa dulu, perhitungkan secara resikonya karena untuk memasang stop loss ini cukup jauh ya sebesar 8% dan keuntungannya juga apabila dibandingkan dengan stop loss itu hanya 17,11% yang dimana menjadikan risk reward ratio-nya itu mendekati angka 1. Jadi mendekati angka 1:1. Oke, sekian dulu dari saya mengenai pembahasan saham referensi saham mingguan minggu ini. Bagi kalian yang belum subscribe, bisa klik subscribe-nya karena satu subscribe sangat bermanfaat bagi perkembangan channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya agar setiap saya upload video, kalian bisa mendapatkan notifikasi dari YouTube mengenai video yang baru saya upload. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.